Halo guys, kembali lagi dengan Ngopi, ngobrolin film. Film. Yes. Kok ini gemah ya? Apa karena gue monitoring? Oke, jadi Ngopi ini adalah episode pertama. Jadi kemarin kan kita perkenalan ya, Pak. Menceritakan tentang kita membuat ini untuk review film-film yang kita nonton gitu. Yeah. Kebetulan ada film baru nih di Netflix yang baru tayang minggu lalu ya. Yeah. Dan Tanggal 23 ya. ya tanggal 23. Dan film itu namanya Enola Holmes. Dan itu diadaptasi dari bukunya ya. Ya, diadaptasi dari buku dari Nancy Spinger. Iya. Judulnya sama. Nama judulnya juga sama, Enola Holmes. Enola Holmes ini diceritakan dia adiknya Sherlock Holmes di film ini. Kakaknya dua, Sherlock Holmes sama Mycroft gitu. Oke, Alfa nambahin. Nambahin terkenyang ya kalau ditambah. Nih, udah siap minum. Jadi di Enola Holmes ini seperti yang tadi sudah dikatakan ya, ngebahas soal dari point of view-nya Enola Holmes, si adiknya Sherlock Holmes. Jadi mungkin banyak yang bertanya-tanya kenapa namanya Enola Holmes, kenapa bukan Eurus, karena banyak penonton yang mengira bahwa ini adalah terusan dari adaptasi Sherlock Holmes yang diperankan oleh Benedict Cumberbatch, dan tentunya ini bukan ya, karena ini adalah film yang diadaptasi dari buku prestisnya Nancy Spinger. Jadi ini fan ya, dari fans ya jatuhnya. Iya, dari karya fans. Dan ini bukan lanjutan dari BBC series yang diperankan sama Benedict Cumberbatch, Martin Freeman dan lain-lain. Yang jadi makanya di sini peran dari Sherlock Holmes dan Mycroft itu beda cast. Jadi si Sherlock Holmes ini diperankan sama Henry Cavill, buat yang nonton Man of Steel, Superman, nonton The Witcher, mungkin kenal lah sama Cavill ya. Terus si Enola Holmes-nya ini sendiri diperankan sama Millie Bobby Brown. Dia yang main Stranger Things di Netflix juga. Nah, di sini salah satu hal yang unik adalah bagaimana penceritaan dari Enola Holmes ini tidak sesuram cerita detektif lain-lain. Cerita detektif lainnya gitu. Jadi di sini cukup fun karena dibuka pas adegan pembuka si Enola Holmes ini ngajak kita untuk berinteraksi sama dia. Tone juga cerah gitu. Pemandangannya juga bagus. Ya, banyak sudut-sudut yang di shoot dengan pemandangan yang indah. ciamik ya. Dari lanjut. BGM juga sama. Dari BGM juga sama tuh, kayak seakan-akan ini adalah cerita yang buat anak muda banget gitu loh, petualangan. Iya, buat remaja lah ya. Nah, di sini banyak hal-hal yang yang mungkin bisa diikuti sama penonton baru, karena tentu ini nyari pasar juga sih kalau aku bilang. Ini tidak ada bisa dibilang ini ada beberapa karakter juga yang dibawa dari novel canonnya Sir Arthur Conan Doyle, kayak Mycroft Holmes, kemudian Sherlock Holmes, lalu ada juga Inspector Lestrade. Itu adalah beberapa karakter yang dari versi canon yang dibawa ke adaptasinya si Nancy Spinger ini gitu. Benar. Dan ini juga ceritanya mungkin bisa dibacain dulu nih sinopsis singkat ceritanya ya. Oke, aku mau lihat. Now where to begin? My mother named me Enola. Jadi Enola Holmes ini sebelumnya tinggal dengan ibunya. Nama ibunya tuh Eudora Holmes. Diperankan sama Helena Bonham Carter. Kalau main Harry Potter. Bellatrix.
dia jadi siapa? Bellatrix yang Lestrange. ngebunuh ini ya. Siapa yang Sirius ngebunuh siapa Black. tuh yang dia main di Harry Potter? Ah, Sirius Black. Nah, dia. Jadi Dan- dia tinggal sama Iya. berdua Berdua doang. Holmes, berdua doang setelah kematian dari si ayahnya. Jadi dia diceritain di awal-awal dia lengkap berlima, satu keluarga ada 5 anggota. Yes. Terus ayahnya meninggal, akhirnya si Mycroft sama Sherlock pergi dari rumah, akhirnya tinggal berdua tuh si Enola sama si Theodoria. Nah di situ ibunya ngajarin banyak hal ke Enola, dari bela diri, main catur, dan macam-macam. Tapi yang unik juga di sini karakternya kayak si ibunya Holmes ini, ibunya si Enola ini sangat menyukai permainan kata gitu. Yes. Jadi ya? waktu si Enola introduce itu dia bilang bahwa ibunya menamakan dia Enola, kalau dibalik namanya jadi Alone. gitu. Yeah. Jadi itu adalah salah satu waktu pas ibunya dikasih tahu bahwa ibunya suka dengan permainan kata. Nah, di sini yang jadi plot utamanya adalah ketika si ibunya ini menghilang tiba-tiba seperti Avatar. Gak gitu juga lah. Di saat ulang tahun. Di saat ulang tahunnya si Enola yang ke-16. Dan akhirnya hilang gitu aja. Iya, gitu. dan akhirnya Enola pengen mencari. Sayang-sayang tiba-tiba hilang. Cerita curhat ya. Iya, jadinya si Enola ini akhirnya bingung dia, bertanya-tanya kemana tuh ibunya. Terus akhirnya itu Sherlock Holmes sama Mycroft balik ke rumah. Gitu. Seger sih filmnya, kayak nonton petualangan biasa gitu. Bukan kayak bukan kayak detektif biasa yang seperti biasa gitu. Terus ada kayak petualangan disuguhkan ke rel kereta yang menuju Hogwarts itu. Ala Hogwarts. Iya, bener-bener kayak nonton Harry Potter lagi gitu. Terus yang main di Enola ini ada karakter Harry Potter juga. Jadi kalian nonton aja siapa yang jadi, selain Helena ada satu lagi main Harry Potter gitu. Nah di sini kita juga ngebahas performa cast-nya nih kira-kira. Karena kan di sini banyak cast yang banyak karakter yang diperankan sama aktor-aktor yang familiar gitu. Yes. Tadi kita udah bilang ada beberapa yang main di film superhero, ada yang main di Harry Potter. Ya di franchise-nya Harry Potter, dan ini tentu sangat familiar. Nah kita akan coba untuk melihat performa. Kira-kira bagaimana nih menurut kamu performa dari beberapa karakter yang memerankan karakter utamanya nih? Enola bagus, dia mainnya mendalami banget sih. Dan dia tuh kayak secara detail dia bagus banget maininnya, karena itu zaman anak muda kan. Tun sekarang tuh kayak ada dia tuh kayak ngejelasinnya dengan cara friendly gitu. Setiap bahasa yang dia katakan itu cocok buat anak remaja yang nggak suka sama detektifan, kayaknya nyaman sih nontonnya. Kalau menurutku si pendekatan si Millie Brown ini ya, tapi bener gak sih Millie Brown? Iya, Millie Brown. Si Millie dia Brown produserin juga kan? Really? Wah, belum ngecek. Cek deh. Wait. Dia yang produserin juga. Thank you. Dua ya. Thank you. No, produsernya tuh Mary Perrin. Aku kira dia juga yang bikin yang ini dia. Gitu. Bukan. Atau ada. Wah, di sini si Millie Brown juga umurnya sama 16 tahun juga. Dia lahir tahun 2004. Gila ya?
Jadi Umur sangat segitu cocok udah. dengan perannya sebagai Enola Holmes yang berumur 16 tahun. Hmm. Eh, sangat apa ya? Sangat pas Fresh lah. banget lah. Iya, fresh banget. Gitu. Kita apa namanya? Bisa dilihat juga nanti gimana Nonton dia aja. memerankan sebagai Enola, terus juga logat Britishnya juga ya Rasa banget. lucu. Dia tuh orang menurutku. British kan? No, dia lahir di Amerika. Spain. Oh, Spain. Tapi Britishnya bagus kalau lumayan sih. Kayak jadi kayak dengerin Emma Watson. Iya benar, dia di Spanyol, di Malaga dia lahir. Ya dia logat Britishnya sangat apa namanya, ya fasih ya. Ya fasih banget sih. Kedengarannya fasih gitu kan. Jadi ya kita bisa bilang kalau apa namanya, Millie Brown cocok lah banget memerankan Enola. Yes. Oke, langsung ke Sherlock Holmes. Ya, oleh Henry Cavill. How? Kalau aku dari sisi pembicaraan tegas dapat cuy. Cuman kayaknya porsinya kurang. Ya karena kan yang diceritain Enolanya bukan Sherlock. Tahu, cuman porsinya kurang kalau aku bilang. Kurang dia beberapa scene doang. Kurang screen time ya. Iya, kurang screen time. Dan kayak apa ya? Setidaknya dia membantu juga. Senangnya dia walaupun kurang screen time tapi dia membantu gitu loh. Kayak sayang nyewa Henry Cavill cuma buat Iya, jadi kami bener kayak bantu gitu ya. Iya, jadi jatuhnya kayak gitu. Karena apa ya? Henry Cavill kan jatuhnya udah ada namanya dan Ya. apa ya? Sayang aja setidaknya kalau misalkan lebih dibanyakin porsinya, mungkin lebih banyak kali yang gue ngasih nilai yang berkesan berapa. gitu Iya sama ya, gue kasih nilai berapa ya gitu. Ya intinya jadi karena dia minjem nama Holmes juga, mestinya porsinya Sherlock Holmes-nya agak dibanyakin dikit gitu. Nah, kamu? Kalau dari aku, Henry Cavill sebagai Sherlock Holmes, Sherlock Holmes yang diceritakan di sini itu pengkarakterannya itu kan tidak seperti Sherlock Holmes yang kita kenal sebelumnya ya. Kalau misalkan kita apa namanya nonton versi Sherlock Holmes yang lain yang sebelumnya itu kan rata-rata Sherlock Holmes digambarkan sebagai karakter yang tidak memiliki empati, to the point, terus juga sarkastik. Yes. Tapi di versinya Enola Holmes ini, Sherlock Holmes ini lebih lembut, lebih tenang gitu, lebih lembut. Jadi bahkan ada beberapa yang bilang bahwa ini tuh sebenarnya bukan Sherlock Holmes tapi Superman pakai kostum Sherlock Holmes. karena Superman kan digambarkannya begitu kan, dia kalem, lembut, humanity lah. Yes. Nah di sini banyak yang bilang seperti itu. Iya, ada yang komen kayak gitu. Ada di beberapa forum ada yang komen seperti itu. Wah, ini kayak Superman, ini lebih ke Superman daripada ke Sherlock Holmes. Kayak karena si Henry Cavill juga udah ikonik Superman. Perannya sebagai Superman kan di beberapa tahun belakangan ini gitu. Tapi overall untuk versinya Holmes yang di sini sih udah pas ya, karena yang apa namanya, yang kita tahu gimana actingnya Cavill juga udah apa namanya sangat menjiwai porsi Holmes yang dikasih di film ini gitu. Tapi kata kamu kebesaran badannya. Iya, sangat Superman. Ini sebagai pandangan penonton yang udah nonton film Sherlock Holmes dan nonton versi canon, yang ngebaca versi canon ya. Yes. Itu kan Sherlock Holmes digambarkan posturnya itu tinggi dan ramping lah badannya gitu. Tapi di sini Cavill kan ya kita tahu dia kan build badan kan. Dia kan nge-gym buat peran di The Witcher, untuk peran di Superman, dan ya rada aneh aja ngeliat badan Sherlock Holmes keker gitu. kayak
kayak atlet. Iya, emang gitu. Mau gimana? Iya, badannya emang udah gitu ya. Iya. Kalau misalkan ngikutin cara-cara berbagai beberapa aktor yang nyampe rela ngurusin badan. kayak Mungkin waktunya nggak itu tepat ya kali. mungkin waktu ya. Mungkin waktu kali ya, yang nggak pas gitu. Tapi Mungkin produksinya overall gimana? tapi overall menurutku Henry Cavill sukses memerankan Yes, benar. Sherlock Holmes versi Enola. Yes, bagus. Iya benar. Oke. Jadi banyak hal yang nggak terduga sih, Pak. Kalau di film ini kita nggak bisa ceritain apa, cuman banyak hal yang menarik juga dan kurang make sense gitu. Banyak hal yang nggak make sense. Di sini juga make alur waktu versi London zaman dulu ya. Iya. Kayak kita masih bisa ngelihat kuda-kuda, kereta kuda gitu. Studio. Terus juga tone-nya cerah, klasik ala dulu juga gitu. Warnanya juga enak dipandang. Apalagi pemandangannya bagus banget ya. Pingin kesana. Tapi lucu deh pas Enola bilang mau cari ibunya gitu. Dia kayak punya semangat yang tinggi. Dia tuh kayak apa ya? Jiwa petualangnya tuh dari awal tuh udah ada. Dia tuh emang dibesarin buat kayak gitu sih. Jadi detektif kalau aku bilang. Ya, Ini mungkin ini si Enola ini terinspirasi dari seriesnya Hachi ya, karena kan dia mencari ibunya. Jadi ibunya tiba-tiba menghilang. Hachi featuring Avatar gitu. Ibunya tiba-tiba hilang saat diperlukan. Iya. Terus dia mencari-cari ibunya. Dan tapi seru sih karena emang bagi teman-teman yang nggak suka detektif mungkin pada suka film ini. Iya. Karena ini emang ditujukannya buat umum. Buat orang umum yang awam juga. Dan bagi aku yang suka detektif mungkin agak kecewa karena kurang menegangkan aja gitu. Ya kurang misteri banget. Iya, kurang misteri banget tapi solve ininya bagus sih. Kasusnya. Bener. Beberapa cerita juga dia mengkaitkan dengan isu-isu politik juga yang ada di London saat itu. Yes. Jadi mungkin di sini ada beberapa kasus. hal yang ada beberapa hal yang dari alurnya ya. Ini selain dari tadi si Enola Holmes nyari ibunya juga dapat tambahan alur. Tambahan kasus lah ya. Isu-isu politik juga. Iya. Jadi nggak hanya sekedar anak muda yang mencari-cari ibunya kemana tahu kan. Iya, tapi dia juga harus menyelesaikan kasus di London. Iya. Yang kalian nggak tahu. Kali ini kita ke apa? Beberapa fakta dari Enola. Nah, oke. Kali ini kita akan menuju ke beberapa fakta unik yang dibalik dari film Enola Holmes. Yang diproduksi di Netflix. Jadi Pesis ini yang seperti yang kita bilang tadi merupakan adaptasi dari bukunya yang dikarang sama Nancy Springer ya. Dan ini ada sekitar 6 buku. Banyak ya? Ya ada kumpulannya 6 buku. Judulnya The Case of the Missing Marquess. Lalu yang kedua The Case of the Left-Handed Lady. Lalu ada The Case of the Bizarre Bookquest. Kemudian The Case of the Peculiar Pink Fan. Lalu Cryptic Sirinolin. Lalu yang terakhir ada Gypsy Goodbye tahun 2010. Dan dari buku-bukunya ini, buku yang pertama yang judulnya The Case of the Missing Marquess dan buku yang kelima The Case of the Cryptic Sirinolin ini masuk ke dalam nominasi Edgar Awards. Jadi Edgar Awards ini buat yang belum tahu semacam penghargaan khusus untuk karya-karya terkait cerita-cerita misteri atau detektif. Jadi di sini Edgar Awards ini diambil dari nama
Edgar Allan Poe yang merupakan Hmm. seorang pionir cerita detektif pertama di dunia. Oh, Cerita ya, pertamanya itu sih. judulnya Ya. Auguste Dupin. Jadi udah ada versi translate versi Indonesianya diterbitkan sama Visi Media kalau nggak salah. Jadi bisa dicari untuk yang pengen tahu Edgar Allan Poe. Oke, kita balik lagi ke Enola Holmes. Di sini di di nominasi Edgar Awards ini masuk ke nominasi Best Juvenile Mystery di tahun 2007 dan 2010. Wow. Dan Masih baru ya? Di sini juga ada di balik produksi film ini juga sempat ada ketegangan antara fans Enola Holmes, Enola Holmes dengan Conan Doyle Estate, pemegang resmi lisensi karya-karya dari Conan Doyle, Sir Arthur Conan Doyle. Jadi Nah, jadi di sini Conan Doyle mengklaim bahwa Enola Holmes ini mengambil hak cipta dari cerita Sherlock Holmes yang udah ada gitu. Nah, yang pertanyaan adalah Sherlock Holmes ini kan sudah merupakan public domain, yang artinya semua orang bisa mengakses atau menggunakan nama Sherlock Holmes versi mereka gitu. Iya, kayak fans. Di Conan juga kan. Nah, ya betul. Nah, tapi kenapa di sini Conan Doyle Estate mengklaim bahwa itu melanggar hak cipta aja. Nah, jadi gini, yang dijadikan public domain oleh Conan Doyle Estate adalah versi Sherlock Holmes yang buku-buku Sherlock Holmes yang terbit selain dari The Casebook of Sherlock Holmes gitu. Oh iya. Jadi di buku-buku yang di buku-buku jadi public domain ini kan Sherlock Holmes digambarkan sebagai karakter yang masih antipati, masih nggak punya empati sama sekali, yang masih ya sarkastik seperti yang kita tahu biasanya. Kemudian yang kita nonton lah ya. Yang udah kita tonton. Nah, yang versi di versi The Casebook of Sherlock Holmes ini kan Sherlock Holmes digambarkan lebih tenang. Jadi ada development karakter dari Sherlock Holmes seiring waktu gitu. Jadi Sherlock Holmes itu nggak melulu sosok yang digambarkan sebagai yang udah kita tahu itu, tapi Sherlock Holmes juga masih bisa merasakan empati, masih bisa ini kategorinya udah bisa merasakan empati kepada yang lain ya. Ini yang versi canonnya. Nah, makanya yang versi canonnya ini menurut Conan Doyle Estate ini belum didaftarkan, belum dijadikan sebagai public domain. Nah, makanya mereka merasa bahwa film dari Enola Holmes ini mengambil hak cipta Sherlock Holmes versi yang ini, ya versi yang ini gitu. Nah, tapi di balik semua itu kita masih belum tahu kelanjutan kasusnya seperti apa. Kalau sayang banget sih. Sudah tayang. Iya, tapi sudah tayang di Netflix dan alurnya juga so far ya bagus. Oke aja sih, cuman agak nggak ada masalah sama sekali. Agak cepet menurut aku alurnya. Iya. Ya, mungkin bisa agak cepet gimana tuh mungkin. Oke, aku yang jawab ya kalau soal ini. Karena bagi aku ceritanya terlalu harusnya panjang jadi disingkat-singkatin. Ngerti kan? Durasinya kurang lebih 2 jam. Iya, durasinya 2 jam, tapi di sini ada beberapa case yang harus dikerjain, harus diselesaikan. Dan ini nggak bisa terlalu dalam banyak yang pengen dimasukin. Nggak bisa di dalam satu film. Dia harus bisa dalam setidaknya 2 atau 3 part atau dipisahin. Intinya kayak Harry Potter ada Deathly Hallows part 1, part 2 gitu kan. Nah, kalau misalkan ini terlalu terburu-buru, soalnya ada 3 case yang inti utamanya aja nggak diselesaikan dengan baik, udah pindah ke case yang lain gitu. Bahkan saat saat si Enola maksudnya ini peran dari si Helena sebagai ibunya Enola pun nggak diceritain jauh gitu ya, nggak dieksplor jauh gitu. Jadi momen saat nantinya dia bertemu lagi dengan Enola Holmes, menurutku pribadi ya ini jadi kurang berasa kena gitu karena ya pas udah ketemu jadinya ya udah biasa aja gitu, kayak udah ketemu kayak nggak ada spesialnya gitu kan. Iya. Dibandingkan dengan Hachi yang bertemu ibunya sampai nangis-nangis. Iya kan?
Nah, kalau Enola setelah ketemu sama ibunya juga pas nonton jadi Biasa aja gitu. oh iya. Biasa aja gitu. Ya Oh, udah ya gitu. udah Ternyata gitu cuma aja. itu doang dan akhirnya ada ada case lain yang emang harus Diselesaikan, diutamakan daripada iya. si ibunya ini gitu kan. Dan Jadi kesannya terlalu ya, terburu-buru kalau aku bilang emang pada Ya. awal akhirnya juga durasi sih emang Iya. gitu. Digarapnya kurang gitu baik. Gitu. Terus juga kalau menurutku yang kurangnya itu penggambaran dari Mycroft. Yes. Dari Mycroft Holmes. Kalau di versi buku Mycroft Holmes ini kan bisa dibilang kakak yang lebih pintar daripada Sherlock Holmes. Jadi ketika kalau kita tahu Sherlock Holmes itu orang yang pintar, cerdas atau apapun, di atasnya masih ada Mycroft. Nah, tapi di sini Mycroft itu digambarkan dibikin sebagai gimana yang, gitu. Jadi urutannya kalau di filmnya Enola Holmes ini yang pintar itu yang pertama Enola, kedua Sherlock, ketiga Mycroft. Lalu yang ketiga malah Mycroft. Iya. Jadi di sini kesannya kayak Mycroft itu jadi kakak yang sosok kakak yang tegas, yang pengen adiknya itu sempurna jadi wanita yang gitu. Benar, yang sempurna ala wanita Inggris pada pada zamannya. umumnya, iya. Jadi hanya digambarkan sebatas itu aja. Nggak dieksplor jauh. Lalu juga tampilannya yang pakai kumis tebel itu malah ngingetin jadi kayak John Watson. jadi kalau yang nggak baca apa-apa nih, maksudnya bagi penonton awam yang sebelumnya nggak baca-baca siapa aja case yang akan muncul, ini bakalan wah ini Sherlock sama John Watson nih. Iya, mau Watson ternyata, gitu kan. Ternyata bukan. Bukan. Ini Mycroft Holmes gitu. Nah, buat yang bertanya-tanya kemana John Watson, nah jadi di sini tuh di Enola Holmes kayak ceritanya fase muda dari belum. Jadi si kan Sherlock Holmes belum dipertemukan sama John Watson. Masih masih muda gitu. Iya, masih versi mudanya Sherlock Holmes. Makanya aku kira ini one shoot atau mereka bikin OC sendiri gitu loh. Awalnya aku kira gitu. Soalnya mereka pakai karakter Sherlock tapi karakternya tuh beda banget gitu. Aku kira OC tapi pakai cerita pinjam lisensi gitu ya. Iya. Awalnya aku ngira gitu, pinjam lisensi. Tapi kayak pinjam lisensi ini sih. Kayak gitu. Ya kan kalau nama Holmes tadi kan udah public domain. Udah public domain. Jadi bisa minjem lah, bisa pinjem. Kita mau nyeritain agak OC sih kalau aku bilang. Kayak di anime kan banyak tuh yang pakai nama-nama Sherlock Holmes di versi anime. Nah, banyak banget dan makanya sejujurnya aku juga rada menurunkan ekspektasi sebelum nonton karena sebelum nonton yang pakai nama yang bawa nama Holmes sebelumnya itu tuh rata-rata flop menurutku ya, karena alur ceritanya udah gampang ketebak si Sherlock Holmes overpower, dia pinter pandai segalanya. Ya nggak ada yang bisa jauh dieksplor lebih dari itu ya, akhirnya nggak bisa ceritanya stagnan gitu-gitu aja ya. Jadi akhirnya saat aku coba untuk nonton Enola Holmes ini seperti apa, aku menurunkan ekspektasi, tapi ya setelah nonton it's so fun. Jadi banyak hal-hal yang ini ceritanya remaja banget gitu, bahkan kalau di beberapa forum detektif, pecinta detektif itu juga bilang kalau ini tuh lebih ke buat cerita buat anak-anak remaja gitu. Iya, jadi, emang bukan buat cerita misteri kayak yang kita nonton. Bener. Jadi dulu itu ada beberapa cerita juga yang memang ditujukannya ke remaja, kayak misalkan 5 Sekawan, Trio Detektif, Nancy Drew, itu kan cerita-cerita Nancy Drew ya? Iya, cerita detektif, tapi dia dibawakannya alurnya ya dengan untuk anak-anak, untuk remaja gitu. Nah, ini Enola Holmes juga dibawakan dengan cara yang sama. Jadi bisa kita bilang di sini porsi misterinya kurang. Ada romance kok. Tapi tapi untuk sebagai tontonan keluarga mungkin ini cocok banget gitu. Tapi aku boring. Sangat-sangat. Awalnya boring loh.
Sumpah. Iya, Boring loh aku sampai karena pengenalannya lama banget ya. Iya, Kayak perkenalan pengenalan, oke, dianya oh tuh gitu lama doang. banget ya. kayak gue gak ada tantangannya gue nonton film itu, tapi pas di tengah udah bagus lah, after all Pas pertengahan ke akhir. pas udah masuk ke dia ini ya, pas dia kabur ya. Iya udah bagus. Pokoknya awal-awal tuh 10-15 menit awal tuh males banget gue. Pengen gue cepetin tapi gue nggak ngerti ceritanya ntar. Ya karena Gitu. pas awal-awal tadi nyeritain latar belakang keluarganya kan. Iya. Ya emang lamanya. Kelamaan. Lamanya di situ lumayan lama. Mestinya itu agak singkatin harusnya biar banyak scene-scene penting masuk ke dalam situ harusnya. Ya kalau Iya. kalau disingkatin nanti banyak yang nggak kenal latar belakangnya Enola kayak gimana. Iya sih, cuman kadang bingung kan lu. Cuman Ayo. sebagai pecintamu cerita detektif, gue kurang terkesan bagus. Cuman enak ditonton gitu. Oke, Gitu sih. ini rating Aku film? aku 7,5 lah. 7,5 per 10. kayak mesen telur aja ya. 7,5. Why? Kenapa 7? Romansnya cheesy. Hmm. Ya anak SMA banget. Wajar. Hmm. Kurang menegangkan dari sisi terlalu alurnya terlalu terburu-buru, kurang menegangkan. Ekspektasi gue terlalu tinggi kali ya soal film detektif gitu. Oke, apalagi bawa Holmes. Soalnya ekspektasi gue Holmes. Titik. Iya. Gitu. Karena udah ada nama Holmes jadi Ekspektasi gue harusnya- udah naik gitu. Kayak ceritanya udah ada mayat gitu. Pikir gue udah macem-macem soalnya sampai kesana-sana. Terus bawa pisau ya itu udah ada kasus yang harus dikerjakan di London harusnya gitu. Karena dia bawa Holmes, kalau nggak bawa Holmes pasti ekspektasi gue Kalau ceritanya nurunin. The Adventure of Enola. Iya harusnya kayak mungkin gitu. lebih bagus. Harusnya The The Adventure Adventure of of Enola. Enola atau detektif Enola gitu. Tapi di sini Enola belum jadi detektif kan dia masih mencari jati diri kan. Iya, tapi Dia kan mau jadi apa sih sebenarnya? setidaknya kalau misalkan namanya nggak ada embel-embel Holmes, Ya. ekspektasi gue benar, jadi benar. enak gitu. Bener. Oke, Alfa. I take 7 dari 10. Why? Jadi Gue 7,5 lu 7. Kita jahat-jahat ya kalau lagi kasih nilai. Enggak, tapi kalau menurutku masih banyak yang harus dieksplor dari pengkarakteran ya. Iya. Jadi maksudnya bukan dari cast-nya tapi dari cara penceritaannya gitu. Maksudnya di sini tuh kayak ceritanya penggambaran dari si Mycroft, kemudian dari si ibunya ibunya keluarga Holmes ini si Eodoria ini. Kurang digambarin ya. Terus juga si Sherlock Holmes-nya itu juga kalau menurutku kurang digali lagi. Untuk di versi filmnya ya. Kalau di versi buku entah gimana karena Aku juga nggak baca belum baca juga buku-bukunya. Ya, belum baca buku-bukunya si Nancy Springer. Jadi kita nggak bisa komen jauh soal itu. Yes. Tapi kalau di filmnya memang tampaknya kurang digali. Terus juga tadi yang udah disinggung kalau ini alurnya terlalu banyak yang mau dibawa. Jadinya ya gitu deh. Gini Pak, mestidanya kalau misalkan durasi cuma 2 jam dia harusnya cuma bawa satu case aja. Satu atau dua lah. Iya, It's okay satu lah. atau dua. Ini soalnya sampai 3 gitu. Salah di pemikiran konsep sih kalau aku bilang. Mungkin mereka pengen seakan-akan bawa apa ya? Tapi gini, tapi kalau untuk development dari karakter si Enola ini menurutku dari awal cerita sampai ending tuh udah bagus gitu. Iya. Jadi Difokusin ke Enola sih. Ini emang fokusnya lebih ke Enola, jadi mereka lebih memikirkan development dari si Enola Holmes ya kan. Si Enola kan sejak kecil dia tinggal sama ibunya kan. Yes. Dia masih belum tahu dunia luar tuh seperti apa. Nah,
di sini Enola tuh ditunjukkan gimana adaptasi si Enola dengan dari dunia, pertanian anak rumahan Iya. dengan dunia yang di luar yang awalnya tuh di luar ekspektasi jangkauannya dia lah Iya. gitu. Ya intinya kurang apa ya, maksimal aja lah itu. Seandainya Ya. mereka bisa buat lebih bagus, itu bakal jadi film yang luar biasa sih kalau menurut aku. Apalagi penggemar tapi- detektif gitu. Ya ini cocok untuk ditonton sama keluarga. Silahkan Iya, ditonton di silahkan ditonton di Netflix platform ya, Netflix. jangan di mana-mana. Karena ini produksinya Netflix. original Netflix. Silahkan Iya. ditonton di Netflix. Oke, thank Oke, you itu aja. Alfa. Oh ya, sebelumnya Apa? berita yang masuk kemarin, jadi ada pemeran dari Sherlock Holmes yang baru saja yang kemarin meninggal dunia, Yuko Takeuchi. Dia pemeran dari drama yang berjudul Miss Sherlock di Jepang. Iya. Beliau meninggal di usia 40 tahun dan Itu ditemukan, yang ini ya, yang dua dengan cewek itu ya, dengan indikasi bunuh diri. Iya benar. Iya Yang si Watson sama Watson sama Miss dua cewek. Sherlock kan. Itu Jadi kasihan sih. yang memerankan jadi Miss Sherlocknya meninggal dunia di umur 40 tahun, meninggalkan 2 anak dari 2 pernikahannya, dan kita turut belasungkawa ya. Atas kejadian ini. Yes. Dan bagi teman-teman yang memang memiliki masalah soal batin, soal mental dan lain-lain, silakan kunjungi psikiater atau Dan psikolog. cerita ke orang-orang terdekat. Ya. Nih Alfa nih tempat cerita gue mulu nih. Waduh. Kalau gue lagi pusing gitu. Oke. Thank you Dek Itu buat aja. Terima kasih. hari ini. Dan terima kasih teman-teman yang udah nonton. Hari ini jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Bisa bagikan video ini ke teman-teman kalian. Kalau kalian punya menurut kalian gimana nih film-film dari kalau adaptasi dari Enola Holmes ini menurut kalian kayak gimana? Silahkan komentar aja. Yes. Ditunggu ya. Kalau enggak awas kamu. Oke, sampai jumpa di